Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Febrianti dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 441928. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kesehatan reproduksi. Nah, menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, sosial secara utuh yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi secara fungsi dan prosesnya. Kesehatan juga didefinisikan sebagai kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan tidak adanya penyakit secara kelemahan. Ada juga definisi kesehatan. Jadi kesehatan itu kondisi yang ditandai dengan integrasi anatomi, kemampuan untuk melakukan peran dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat yang dihargai secara pribadi, kemampuan untuk menghadapi tekanan fisik, fisiologi, dan sosial, perasaan sejahtera, dan kebebasan dari resiko penyakit dan kematian sebelum waktunya. Definisi kesehatan reproduksi. Reproduksi yaitu kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak diri baik secara seksual maupun aseksual. Proses biologis ini menghasilkan individu baru. Reproduksi juga merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Nah, ada juga komponen kesehatan reproduksi. Jadi, kebijakan nasional kesehatan reproduksi di Indonesia ini menetapkan bahwa kesehatan reproduksi di Indonesia mencakup 5 komponen atau program terkait, yaitu yang pertama ada program kesehatan ibu dan anak. Nah, di dalam program kesehatan ibu dan anak ini ada dalam peristiwa kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan kurun wanita yang paling tinggi resikonya karena dapat membawa kematian. Di sini peran ibu sebagai wakil pemimpin rumah tangga. Tindakan ini dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya kematian ibu karena kehamilan dan persalinan. Dan untuk program yang kedua itu ada program kesehatan reproduksi remaja. Nah, dalam upaya promosi dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi juga perlu diarahkan pada masa remaja. Hal ini ditandai dengan perkembangan sekunder dan berkembangnya jasmani secara pesat. Lalu yang ketiga ada program keluarga berencana. Komponen ini penting atau sangat penting karena Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak. Lalu yang ketiga ada program keluarga berencana. Nah, jadi dalam program ini komponen ini tuh sangat penting karena Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Program ini juga ditunjukkan pada upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan keluarga berencana, bukan hanya sebagai upaya atau strategi kependudukan dalam menekan pertumbuhan penduduk agar sesuai dengan daya dukung lingkungan, tetapi juga merupakan meningkatkan kesejahteraan ibu melalui pengaturan kapan ingin mempunyai anak, lalu mengatur jarak anak, dan merencanakan jumlah kehamilan selanjutnya. Lalu yang keempat itu ada program pencegahan atau penanggulangan penyakit menular seksual atau PMS termasuk HIV/AIDS. Dan program yang selanjutnya itu ada program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual atau PMS termasuk HIV/AIDS. Dalam program ini juga atau komponen ini penangguhan infeksi ditunjukkan pada penyakit dan gangguan yang berdampak pada struktur reproduksi baik yang disebabkan penyakit infeksi atau non PMS. Lalu yang program yang terakhir itu ada program usia lanjut. Dalam sirkulasi kehidupan keluarga, komponen ini akan mempromosikan peningkatan kualitas penduduk usia lanjut pada saat menjelang dan setelah akhir kurun usia
menopause. Yang selanjutnya ada program usia lanjut. Jadi dalam program ini tuh sirkulasi kehidupan keluarga, Konpomin ini akan mempromosikan peningkatan kualitas penduduk usia lanjut pada saat menjelang dan setelah akhir kurun usia reproduksi atau menopause. Lalu selanjutnya ada tujuan kesehatan reproduksi. Di dalam tujuan ini memberikan pelayanan kesehatan reproduksi. Ada 2 tujuan yang akan dicapai, yaitu tujuan utama dan tujuan kasus atau khusus. Yang pertama itu tujuan utama, memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan. Lalu yang kedua ada tujuan khusus, yaitu ada 3, meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Lalu yang kedua ada meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil dan jumlah jarak kehamilan. Lalu yang ketiga itu meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Selanjutnya ada sasaran kesehatan reproduksi. Nah, terdapat 2 sasaran kesehatan reproduksi yang akan dijangkau dalam memberikan pelayanan, yaitu ada sasaran utama dan sasaran antara. Untuk sasaran utama yaitu laki-laki dan perempuan usia subur, remaja putra dan putri yang belum menikah, kelompok resiko, pekerja seks, masyarakat yang termasuk keluarga sejahtera. Lalu itu ada komponen kesehatan reproduksinya. Reproduksi remaja itu ada seksualitas, resiko menderita HIV/AIDS, dan resiko dan penggunaan nafza. Lalu yang kedua ada sasaran antara. Sasaran antara ini ada petugas kesehatan, contohnya ada dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, pemberi pelayanan berbasis masyarakat. Itu ada contohnya, yang pertama ada kader kesehatan, dukun atau paraji. Lalu yang kedua ada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM. Nah, untuk sejarahnya itu kesehatan reproduksi mendapatkan perhatian khusus secara global sejak diangkatnya isu tersebut dalam konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan atau International Conference on Population and Development atau ICPD di Kairo, Mesir pada tahun 1994. Dengan demikian, pengendalian kependudukan telah bergeser ke arah yang lebih luas yang meliputi pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi bagi laki-laki dan perempuan sepanjang siklus kehidupan, termasuk hak-hak reproduksinya, kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan penanggulangan kekerasan berbasis gender, serta tanggung jawab laki-laki dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Lalu ada siklus kesehatan reproduksi. Jadi konsep kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan siklus kehidupan perempuan atau pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan sejak dari janin sampai liang kubur, atau bisa juga disebut dengan yang pertama itu ada masa konsepsi. Jadi masa ini setelah bersatunya sel telur dan sperma, kemudian janin akan tumbuh menjadi morula atau segmenta, pengubah zigot menjadi sekelompok sel. Lalu blastula yaitu merupakan bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami perkembangan. Lalu juga gestura atau fase awal
dalam perkembangan embrio. Setelah itu ada nerula, suatu embrio pada tahap awal pengembangan di mana neurulation terjadi, yang akhirnya menjadi janin dan terbentuknya plasenta. Yang kedua ada masa bayi dan anak. Jadi di masa ini masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat, tumbuh kembang motorik kasar dan motorik halus akan berjalan dengan baik bila kesehatan bayi dan anak dalam keadaan prima. Lalu yang ketiga itu ada masa remaja. Jadi pada masa ini terjadi perubahan fisik dan fisiologis. Perubahan fisik yang terjadi diantaranya seperti contohnya itu tumbuhnya rambut di kemaluan, buah dada mulai tumbuh, pertumbuhan tinggi yang sangat cepat, dan dapat atau mendapatkan haid yang pertama. Lalu yang selanjutnya itu ada masa reproduksi. Jadi di masa ini di mana perempuan menjalankan tugas kehidupannya, yaitu seperti halnya hamil, melahirkan, masa nifas, menyusui, dan masa antara, yaitu kayak merencanakan jumlah atau jarak anak dengan menggunakan alat kontrasepsi. Lalu yang terakhir itu ada masa lanjut atau masa lanjutan, mulai menurun atau habis dikarenakan produksi sel telur itu juga sudah mulai menurun atau habis dengan menurunnya hormon estrogen. Akan terjadi perubahan pada organ reproduksi, perubahan pada metabolisme tubuh, dan turunnya massa tulang atau osteoporosis. Lalu ada kebijakan pemerintah Indonesia tentang kesehatan reproduksi. Jadi dalam kebijakan ini ada ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi menurut internasional atau ICPD pada tahun 1994 di Kairo, terdiri dari kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi, pencegahan dan penanganan infertilitas, kesehatan reproduksi usia lanjut, deteksi dini kanker saluran reproduksi, serta kesehatan reproduksi lainnya seperti kekerasan seksual, sunat perempuan, dan sebagainya. Hal ini juga dituangkan pada penjelasan umum PP 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Ada juga paket pelayanan terpadu dalam Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 lalu telah mengadakan pertemuan penguatan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau PKRT, pengelola program untuk seluruh kabupaten atau kota termasuk kota Palangka. Dari hasil kegiatan tersebut, selain mendapatkan materi yang tentang pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau PKRT, juga ditetapkan puskesmas yang mampu PKRT. Jadi ada juga tujuan PKRT ini yang pertama ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau PKRT sesuai pedoman standar pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua itu ada mensinergikan penerapan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau PKRT dengan komponen program dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi yang meliputi kesehatan ibu. Dan yang ketiga itu anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual atau IMS, dan infeksi saluran reproduksi atau ISR, termasuk HIV/AIDS, kanker, dan osteoporosis pada usia lanjut dan berbagai aspek kesehatan reproduksi lainnya.
Lalu yang keempat itu ada meningkatkan kemampuan puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau PKRT sebagai dari upaya puskesmas yang telah terdekrasi. Lalu ada kesehatan undang-undang. Pertimbangan penetapan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat 3, pasal 75 ayat 4, pasal 126 ayat 4 dan pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dasar hukum dalam PP 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi adalah pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063 untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi melalui pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan terjangkau tersebut diwujudkan berbagai upaya kesehatan. Di antaranya reproduksi dengan bantuan, aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Lalu upaya kesehatan ibu dan kehamilan di luar cara alamiah yang diatur dalam pasal 74 ayat 3, pasal 75 ayat 4, pasal 126 ayat 4 dan pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.